memupuk kedamaian batin di tengah kekacauan melalui ibadah harian. Menghadapi badai kehidupan yang tak kunjung usai, kita mengeksplorasi bagaimana ibadah harian menambatkan jiwa, mengungkapkan kehadiran Tuhan yang tak tergoyahkan, dan waktu yang tepat di tengah kekacauan. Kita menerangi hikmat kitab suci yang mengubah kecemasan menjadi kedamaian batin yang mendalam, menunjukkan bagaimana praktik spiritual yang konsisten menumbuhkan ketahanan dan hubungan yang lebih dalam dengan bimbingan ilahi, bahkan ketika kekacauan mengelilingi kita. Dengarkan dan simak video ini sampai selesai. Dengarkan suara Tuhan seakan-akan berbicara dengan Anda. Anakku, aku tahu betapa lelahnya jiwamu. Hari demi hari, engkau berjalan di tengah suara yang bising, tuntutan yang tak berhenti, dan pikiran yang terus berlari tanpa arah. Kekacauan seakan menjadi irama hidupmu, dan hatimu bertanya-tanya, di mana aku bisa beristirahat? Datanglah kepadaku, bukan ketika semua sudah tenang, tetapi justru saat badai masih mengamuk. Karena kedamaian yang kuberikan bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan buah dari kehadiranku yang setia dan tidak tergoyahkan. Aku melihat kecemasan yang kau sembunyikan, kekhawatiran tentang hari esok, penyesalan tentang kemarin, dan beban hari ini yang terasa terlalu berat. Engkau mencoba kuat dengan kekuatanmu sendiri, namun jiwamu perlahan kehabisan tenaga. Itulah sebabnya aku memanggilmu, bukan kepada kesibukan, melainkan kepada ibadah harian, saat-saat sederhana, di mana engkau memilih berhenti dan mengarahkan hatimu kepadaku. Anakku, ibadah bukan sekadar ritual. Ia adalah ruang perjumpaan. Ia adalah saat di mana jiwamu kembali menemukan porosnya. Ketika engkau bangun dan memilih menyerahkan hari itu kepadaku, engkau sedang menanam benih kedamaian. Ketika engkau menyebut namaku di tengah aktivitasmu, engkau sedang menambatkan hatimu pada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Aku tidak meminta waktu yang panjang. Aku meminta hati yang hadir dalam doa yang sederhana, dalam napas yang kau sadari, dalam pujian yang kau ucapkan. Meski perasaanmu belum pulih, disitulah aku bekerja. Setiap hari, ibadahmu membentuk ulang cara jiwamu merespons dunia, bukan dengan panik, tetapi dengan percaya, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penyerahan. Ketahuilah, ini kedamaian sejati tidak datang ketika badai berhenti, melainkan ketika engkau belajar mempercayaiku di tengah badai itu. Saat engkau menyembah, engkau mengingatkan jiwamu bahwa aku tetap berdaulat. Saat engkau berdiam di hadiratku, kekacauan kehilangan kuasanya atas hatimu. Anakku, ibadah harian adalah jangkar. Ia menahanmu agar tidak hanyut oleh emosi, berita, tekanan, dan ketakutan. Ia mengingatkanmu setiap hari, siapa engkau dan siapa aku. Dan pelan-pelan, tanpa engkau sadari, damai itu bertumbuh. Bukan damai yang rapuh, melainkan damai yang berakar dalam. Mungkin hidupmu belum berubah hari ini. Masalah masih ada, jawaban belum datang. Namun jiwamu mulai tenang, karena engkau tahu, engkau tidak berjalan sendirian. Aku ada, aku dekat, aku menopangmu. Teruslah datang kepadaku setiap hari dalam ibadahmu yang sederhana. Aku akan memelihara jiwamu, dan di tengah kekacauan dunia, engkau akan menemukan kedamaian batin yang tidak dapat direnggut oleh apapun. Anakku, selama ini engkau mengira kedamaian
hanya akan datang jika kekacauan berhenti. Engkau menunggu keadaan membaik, menunggu masalah selesai, menunggu hidup menjadi tenang, baru hatimu boleh beristirahat. Namun, dengarkanlah aku. Kedamaian sejati tidak lahir dari dunia yang sunyi, melainkan dari hati yang menemukanku di tengah kebisingannya. Bagaimana jika rahasia ketenangan yang engkau cari bukan tentang melarikan diri dari badai, tetapi tentang menemukan waktuku di dalam badai itu sendiri? Setiap hari aku menyediakan momen kecil saat engkau datang kepadaku dengan setia, saat engkau membuka firmanku dengan hati yang rindu, saat engkau berdiam dan membiarkan hadirat menyentuh jiwamu yang lelah. Di sanalah ketahananmu dibangun. Bukan ketahanan yang keras, tetapi ketahanan yang tenang, tak tergoyahkan. Berakar, firmanku bukan sekadar kata-kata kuno. Ia adalah jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut. Kompas yang membimbingmu ketika arah hidup terasa kabur. Dan nafas kehidupan yang menenangkan batinmu saat dunia menuntut terlalu banyak. Ketika engkau memupuk perjumpaan harian denganku, engkau akan menemukan bahwa kekacauan tidak lagi berkuasa atas hatimu. Ketenangan akan tumbuh perlahan, dalam, dan menetap. Bukan ketenangan yang rapuh, melainkan kedamaian yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Dan kedamaian itu selalu tersedia setiap hari saat engkau memilih untuk datang kepadaku. Anakku, aku tahu ini terdengar mustahil bagimu. Sejak awal, engkau diajarkan untuk mencari ketenangan dengan menghindari badai, menjauh dari kekacauan, dan menunggu hidup kembali aman. Tetapi, dengarkanlah aku dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika kedamaian sejati tidak pernah ditemukan dengan melarikan diri dari badai, melainkan justru ketika engkau berdiri di tengahnya bersamaku? Engkau mengira badai adalah musuhmu, padahal seringkali badai adalah tempat di mana aku paling dekat. Di saat segala sesuatu terasa di luar kendalimu, di saat rencana-rencanamu runtuh, di saat engkau tidak lagi memiliki pegangan, di sanalah aku mengundangmu untuk berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadaku. Kedamaian yang aku berikan bukanlah ketenangan yang rapuh, yang hanya bertahan selama keadaan baik-baik saja. Kedamaianku adalah ketenangan yang tetap berdiri meski angin bertiup kencang, meski ombak menghantam keras, meski jawaban belum datang. Dan rahasia itu sederhana, namun sering terlewatkan. Bukan dalam pelarian, melainkan dalam perjumpaan harian. Bukan dalam keheningan dunia, melainkan dalam keheningan hati yang memilih mendengarkan aku setiap hari. Ketika engkau meluangkan waktu bersamaku, merenungkan firmanku, menyerahkan kecemasanmu, dan berdiam dalam hadiratku, perlahan-lahan sesuatu berubah. Bukan badai yang langsung reda, tetapi hatimu menjadi jangkar, pikiranmu menjadi tenang, jiwamu menjadi kokoh. Kecemasan yang dulu menguasaimu tidak lagi memimpin langkahmu. Ia digantikan oleh kedamaian yang dalam, tenang, dan abadi. Jadi, bersiaplah, bukan untuk hidup tanpa kekacauan, tetapi untuk menemukanku di tengah kekacauan apapun, karena di sanalah kedamaian sejati dipupuk, diperdalam, dan dijaga. Dan aku selalu ada di sana menunggumu. Anakku, aku melihat caramu bangun setiap pagi sebelum kakimu menyentuh lantai. Pikiranmu sudah dipenuhi suara. Notifikasi pertama muncul. Berita buruk berikutnya,
menyusul, tuntutan pekerjaan menunggu. Perbandingan di layar kecil itu mulai berbicara, dan sebelum engkau sempat bernapas dengan utuh, kedamaianmu sudah terkikis. Engkau hidup di zaman di mana informasi mengalir tanpa henti. Setiap detik ada krisis baru. Setiap jam ada kabar yang menekan. Setiap hari dunia seakan berkata, "Cepatlah, jangan tertinggal, jangan gagal." Aku tahu, ini melelahkan jiwamu. Engkau tidak diciptakan untuk memikul beban seluruh dunia di dalam pikiranmu, namun dunia modern menuntutmu untuk selalu tahu segalanya, selalu siap segalanya, dan selalu kuat, bahkan ketika hatimu hampir runtuh. Budaya yang mengelilingimu berkata, kerja lebih keras, jangan berhenti. Istirahat itu kelemahan, nilaimu ditentukan oleh produktivitasmu. Dan tanpa engkau sadari, engkau mulai percaya bahwa berhenti sejenak berarti gagal, bahwa diam berarti tertinggal, bahwa menyerah kepadaku adalah tanda ketidakmampuan. Anakku, itu bukan suaraku. Aku melihat bagaimana engkau tertawa di luar, tetapi gelisah di dalam. Aku melihat bagaimana engkau tetap melangkah, namun jiwamu tertinggal jauh di belakang. Kecemasan tidak selalu datang dengan teriakan. Seringkali ia datang dengan bisikan halus. Bagaimana jika semua ini runtuh? Bagaimana jika masa depan tidak aman? Bagaimana jika aku tidak cukup? Dan di tahun-tahun ini, kecemasan itu menjadi seperti kabut tipis yang menyelimuti hari-harimu. Tidak selalu terasa berat, tetapi selalu hadir, menggerogoti perlahan, menguras tanpa suara. Engkau mencoba mencari kedamaian dengan mengatur segalanya, dengan merencanakan lebih ketat, dengan bekerja lebih keras, dengan mengisi setiap celah waktu agar tidak ada ruang untuk merasa. Namun semakin engkau mengejar kendali, semakin jauh kedamaian itu terasa. Karena kedamaian sejati tidak lahir dari dunia yang sunyi, melainkan dari hati yang tahu kepada siapa ia bersandar. Dengarkan aku, anakku. Masalahnya bukan karena hidupmu terlalu sibuk. Masalahnya bukan karena dunia terlalu bising. Masalahnya bukan karena engkau terlalu lemah. Masalahnya adalah engkau mencoba menenangkan jiwamu tanpa kembali kepada sumber kedamaian itu sendiri. Engkau menenggak informasi, namun lupa menikmati hadiratku. Engkau mengisi pikiranmu, namun mengabaikan jiwamu. Engkau memberi tenaga kepada dunia, namun lupa datang kepadaku untuk dipulihkan. Aku tidak pernah meminta engkau menanggung semuanya sendirian. Aku tidak menciptakanmu untuk hidup dalam tekanan tanpa akhir. Aku tidak memanggilmu untuk hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Aku memanggilmu untuk datang dan berhenti, untuk berdiam dan mendengar, untuk meletakkan beban yang tidak pernah kuberikan kepadamu. Di tengah badai modern ini, kedamaian memang terasa mustahil. Bukan karena aku jauh, tetapi karena engkau terlalu jarang memberi ruang bagiku untuk berbicara. Namun, dengarkanlah ini dengan harapan, jika dunia bisa mengajarkanmu untuk gelisah setiap hari, aku pun sanggup mengajarkanmu untuk tenang setiap hari. Jika kebisingan dapat dibentuk melalui kebiasaan, maka kedamaian pun dapat dipupuk melalui perjumpaan harian denganku. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama. Bukan cara melarikan diri dari badai, tetapi cara menemukanku di Tengganja. Anakku, datanglah lebih dekat. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan daftar tuntutan, tetapi dengan hati yang bersedia berhenti. Aku tahu bagaimana engkau memaknai ibadah harian selama ini. Seringkali ia terasa seperti kewajiban kecil di antara kesibukan besar. Beberapa menit membaca, sejenak
berdoa, lalu kembali berlari. Namun, dengarkan aku dengan lembut hari ini. Ibadah harian bukan sekadar waktu tenang. Ia adalah tempat engkau kembali bernapas. Ia adalah jangkar yang kuturunkan, agar jiwamu tidak hanyut oleh gelombang dunia yang tak pernah diam. Aku tidak memanggilmu datang untuk mengesankanku. Aku memanggilmu datang untuk menyerahkan dirimu. Bukan tentang seberapa panjang bacaanmu, bukan tentang seberapa indah kata doamu, melainkan tentang kesediaanmu. Berkata, aku di sini, Tuhan, aku butuh Engkau. Saat Engkau membuka hatimu, bukan hanya matamu, itulah saat koneksi terjadi. Ibadah harian adalah perjumpaan, bukan monologmu, tetapi dialog yang hidup. Bukan rutinitas kosong, melainkan penyerahan yang disengaja. Ketika engkau datang kepodaku setiap hari, engkau sedang memindahkan pusat perhatianmu dari kekacauan di luar kepada ketenangan di dalam, dari apa yang tidak bisa engkau kendalikan kepada pribadi yang memegang segalanya. Dan disitulah, anakku, kedamaian mulai mengalir. Engkau mungkin datang dengan pikiran yang berisik, dengan jantung yang berdebar, dengan kecemasan yang belum terjawab. Namun, ketika engkau tinggal sejenak, bernapas dalam hadiratku, sesuatu mulai berubah. Bukan karena masalah langsung lenyap, tetapi karena jiwamu diingatkan bahwa ia tidak sendirian. Efeknya seringkali lembut, namun nyata, pikiran yang tadinya berlari mulai melambat. Hati yang tadinya tegang mulai melunak. Beban yang tadinya terasa tak tertanggungkan mulai terasa dibagi. Itulah kekuatan fokus yang benar. Bukan menolak realitas, tetapi menempatkannya di tangan yang tepat. Efeknya seringkali lembut, namun nyata. Pikiran yang tadinya berlari mulai melambat. Hati yang tadinya tegang mulai melunak. Beban yang tadinya terasa tak tertanggungkan mulai terasa dibagi. Itulah kekuatan fokus yang benar. Bukan menolak realitas, tetapi menempatkannya di tangan yang tepat. Anakku, kearifan yang kutinggalkan bukanlah kata-kata usang yang kehilangan makna di zamanmu. Firmanku hidup. Ia bernapas. Ia mengenal kecemasan abad ke-21, sebagaimana ia mengenal pergumulan manusia sejak awal penciptaan. Ketika dunia berkata, takutlah akan masa depan, aku berkata, aku menyertaimu. Ketika dunia berkata, segalanya tergantung padamu, aku berkata, serahkanlah bebanmu kepadaku. Ketika dunia berkata, kamu tidak cukup, aku berkata, kasihku cukup bagimu. Kebenaran-kebenaran ini bukan untuk disimpan di rak. Mereka untuk dihidupi, dinikmati, diresapi setiap hari. Ibadah harian adalah caramu mengizinkan kebenaran abadi, menenangkan kegelisahan modern. Ia bukan pelarian dari badai, melainkan tempat engkau belajar berdiri teguh di tengah badai itu. Dan semakin konsisten engkau datang, semakin kuat jangkar itu tertanam. Bukan karena badai melemah, tetapi karena jiwamu menguat. Anakku, aku tidak meminta kesempurnaan darimu. Aku hanya meminta kehadiranmu. Datanglah apa adanya. Lelah pun tidak apa-apa, ragu pun tidak menghalangiku. Diam pun aku pahami. Karena setiap kali engkau memilih untuk kembali kepadaku, engkau sedang memilih kedamaian di atas kekacauan, kepercayaan di atas ketakutan, dan kehidupan di atas kelelahan jiwa. Dan disitulah ibadah harian menjadi jangkar, bukan sekadar kebiasaan, melainkan napas hidupmu. Anakku, jika engkau ingin menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, datanglah lebih dekat kepada firmanku, karena di sanalah
aku menanam benih. Benih ketenangan, benih pengharapan, benih iman yang tumbuh bahkan di tanah yang berguncang. Engkau sering mencari kedamaian dengan cara menenangkan dunia di luar dirimu. Engkau berharap badai berhenti, keadaan membaik, jawaban datang dengan cepat. Namun, dengarkan aku dengan lembut. Kedamaian sejati tidak dimulai dari luar. Ia bertumbuh dari dalam. Ketika engkau menanamkan kebenaranku ke dalam hatimu, aku pernah berkata kepadamu melalui firmanku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Anakku, perhatikanlah ini baik-baik. Aku tidak berkata, jangan khawatir, karena hidup akan selalu mudah. Aku berkata, jangan khawatir, karena aku menjaga hatimu. Damai yang kuberikan bukan hasil dari logika yang sempurna, melainkan hasil dari kepercayaan yang diserahkan. Saat engkau membawa kekhawatiranmu kepadaku, bukan untuk dianalisis tanpa henti, melainkan untuk diserahkan dengan syukur, sesuatu terjadi di kedalaman jiwamu. Hatimu yang tadinya bergetar, aku pelihara. Pikiranmu yang tadinya kacau, aku jaga. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Aku juga berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Anakku, diam bukan berarti menyerah. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah tindakan iman. Diam adalah saat engkau berhenti melawan dan mulai mempercayai. Di tengah dunia yang menuntutmu untuk selalu bereaksi, aku memanggilmu untuk berhenti sejenak, untuk meletakkan senjata kecemasanmu, untuk melepaskan kebutuhan, mengendalikan segalanya. Karena ketika engkau diam di hadapanku, engkau mengingat siapa aku dan siapa engkau sebenarnya. Banyak dari anak-anakku telah mengalami kekuatan firman ini di tengah cobaan yang nyata. Ada yang membacanya di ruang rumah sakit saat harapan terasa menipis. Ada yang merenungkannya di tengah kehancuran rencana hidup. Ada yang menggenggamnya ketika kehilangan, ketika penolakan, ketika masa depan tampak gelap. Dan aku melihat bagaimana perspektif mereka berubah. Masalah mereka belum selalu selesai, tetapi hati mereka tidak lagi terikat oleh ketakutan. Engkau tidak perlu memahami seluruh proses. Engkau hanya perlu percaya bahwa waktuku tidak pernah terlambat dan rencanaku tidak pernah ceroboh. Aku bekerja bahkan ketika engkau tidak melihat. Aku menyusun bahkan ketika engkau bingung. Aku menenun bahkan ketika hidup terasa acak. Waktuku sempurna, bukan karena selalu sesuai dengan keinginanmu, tetapi karena selalu mengarah pada kebaikanmu. Ketika situasi terasa di luar kendalimu, itulah saat engkau paling dekat dengan kesempatan untuk mengalami damaiku. Bukan damai yang rapuh, bukan damai yang bersyarat, melainkan damai yang berdiri kokoh di atas siapa aku. Anakku, tanamlah firmanku setiap hari. Bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan hati yang terbuka. Biarkan ia berakar. Biarkan ia bertumbuh. Biarkan ia berbicara lebih keras daripada ketakutanmu. Karena benih yang kecil, jika ditanam dengan setia, akan menghasilkan ketenangan yang tidak dapat diguncangkan oleh badai apapun. Dan suatu hari, engkau akan menyadari kedamaian itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, setia bersamaku. Anakku, aku tahu apa yang sering terlintas di hatimu. Waktuku tidak cukup. Pikiranku terlalu penuh. Hidupku terlalu sibuk.
untuk ibadah yang konsisten. Namun dengarkan aku dengan lembut hari ini. Aku tidak meminta lebih banyak waktumu, aku hanya meminta kesediaanmu. Ibadah harian tidak dimaksudkan untuk menjadi beban tambahan di jadwalmu yang sudah padat. Ia dimaksudkan menjadi napas yang menopang seluruh harimu. Engkau tidak perlu menunggu saat hidup menjadi tenang untuk datang kepadaku. Justru di tengah kesibukan itulah aku ingin hadir. Mulailah dengan momen-momen kecil, beberapa menit saat bangun tidur. Sebelum dunia berbicara terlalu keras, satu ayat yang kau baca perlahan. Bukan untuk diselesaikan, tetapi untuk direnungkan. Atau di sela aktivitasmu, di perjalanan, di ruang tunggu, di keheningan singkat sebelum tidur. Anakku, kedamaian tidak selalu lahir dari waktu yang panjang, melainkan dari fokus yang tulus. Carilah ruang khusus, bukan karena aku terbatas pada tempat, tetapi karena hatimu butuh tanda bahwa inilah saatnya berhenti. Sebuah kursi, sudut ruangan, meja kecil dengan Alkitab terbuka. Setiap kali engkau duduk di sana, jiwamu akan belajar berkata, "Disinilah aku kembali pulang." Dan ketahuilah, ibadah bukan hanya tentang berbicara kepadaku atau membaca tentangku. Kadang ibadah terjadi saat engkau menulis. Tuliskan apa yang memberatkan hatimu. Tuliskan ketakutan yang belum berani kau ucapkan. Tuliskan juga hal-hal kecil yang masih bisa kau syukuri. Ketika engkau menulis dengan jujur, engkau sedang membuka ruang agar terangku masuk. Kadang ibadah terjadi melalui nyanyian. Bukan karena suaramu indah, tetapi karena hatimu rindu. Biarkan musik pujian menjadi doa saat kata-kata terasa habis. Biarkan nada-nada sederhana menenangkan pikiranmu dan mengingatkan jiwamu bahwa engkau tidak sendirian. Kadang ibadah adalah perenungan hening, tanpa banyak kata, tanpa tuntutan, hanya duduk di hadiratku, bernapas, diam. Anakku, jangan takut pada keheningan. Di sanalah aku sering berbicara paling jelas. Namun aku tahu, di jalan ini engkau akan menemui hambatan. Gangguan akan datang, pikiranmu melompat kemana-mana. Notifikasi memanggil, rasa ragu berbisik. Apakah ini ada gunanya? Dengarkan aku dengan kasih. Ibadah bukan tentang perasaan berhasil. Ia tentang kesetiaan. Ada hari-hari di mana engkau tidak merasakan apa-apa. Itu tidak berarti aku tidak bekerja. Akar bertumbuh paling dalam, di bawah permukaan yang tidak terlihat. Jika engkau merasa ragu, datanglah tetap. Jika engkau merasa kering, datanglah tetap. Jika engkau merasa tidak layak, datanglah tetap. Karena engkau tidak datang untuk membuktikan apapun, melainkan untuk dipelihara. Anakku, jangan ukur ibadahmu dari seberapa rohani perasaanmu, tetapi dari seberapa sering engkau kembali kepadaku. Kedamaian abadi tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dalam pilihan kecil yang diulang dengan setia. Setiap kali engkau memilih berhenti sejenak, setiap kali engkau menyerahkan kekhawatiranmu, setiap kali engkau membuka firman-Ku di tengah kesibukanmu, engkau sedang menapaki jalan menuju kedamaian yang tidak dapat dicuri oleh dunia. Dan suatu hari nanti, tanpa engkau sadari, orang lain akan melihatnya di matamu, dalam caramu merespons, dalam ketenanganmu di tengah badai. Karena jiwamu telah belajar kemana ia harus kembali. Teruslah melangkah, anakku, aku berjalan bersamamu. Dan setiap langkah kecil menuhuku selalu kuanggap berharga. Anakku, ketika engkau memilih untuk datang ke podiku setiap hari,
Engkau mungkin tidak langsung melihat perubahan besar, tidak selalu ada tanda dramatis, tidak selalu ada perasaan luar biasa. Namun ketahuilah, ini setiap perjumpaan kecil denganku sedang menciptakan efek domino yang jauh lebih besar dari yang engkau sadari. Kedamaian yang kutumbuhkan di dalam hatimu tidak berhenti di sana. Ia menggalir, ia menghalar, ia memengaruhi cara engkau hidup. Pengabdian yang konsisten menjadi akar dari ketahanan rohanimu ketika badai datang. Dan badai pasti datang, engkau tidak lagi mudah roboh. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena engkau tertambat. Engkau belajar untuk tidak panik lebih dulu. Engkau belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Engkau belajar membawa segala sesuatu ke hadapanku, alih-alih membiarkannya menguasai hatimu. Itulah ketabahan emosional yang lahir dari kedamaian sejati. Anakku, perhatikan bagaimana kedamaian mengubah caramu mengambil keputusan. Ketika hatimu tidak dikuasai oleh ketakutan, pikiranmu menjadi lebih jernih. Engkau tidak lagi memilih berdasarkan desakan, tekanan, atau kecemasan akan masa depan. Engkau mulai bertanya, apa yang benar? Bukan anja. Apa yang cepat? Keputusanmu menjadi lebih bijaksana karena engkau tidak lagi terburu-buru. Engkau memberi ruang bagi hikmatku untuk berbicara. Dan dari keputusan-keputusan yang tenang itu, hidupmu mulai tersusun kembali. Hubunganmu pun berubah. Anakku, ketika kedamaian tinggal di dalam dirimu, engkau tidak lagi mudah tersinggung. Engkau tidak cepat membalas dengan kemarahan. Engkau belajar mendengar, bukan hanya menanggapi. Kasihku yang kau serap meluap melalui kata-katamu, sikapmu, dan kesabaranmu. Bukan karena orang lain berubah, tetapi karena engkau hidup dari tempat yang damai. Bahkan dalam konflik, engkau membawa ketenangan. Bahkan dalam perbedaan, engkau membawa kejelasan, dan tubuhmu pun merasakannya. Beban stres yang dulu menekan, perlahan melemah. Tidurmu menjadi lebih tenang. Napasmu lebih dalam. Jiwamu tidak terus-menerus waspada, seolah dunia akan runtuh setiap saat. Karena engkau telah belajar menyerahkan hari-harimu kepadaku sebelum dunia menuntut apapun darimu. Anakku, inilah hidup yang mengalir dari tempat yang damai, bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak dikendalikan oleh masalah. Sekarang, dengarkan aku dengan penuh perhatian. Jangan menunda perjalanan ini. Jangan menunggu hidup menjadi lebih mudah. Jangan berkata, nanti ketika aku punya waktu. Mulailah hari ini dengan satu pilihan kecil. Satu momen berhenti. Satu doa sederhana. Satu ayat yang direnungkan. Satu napas yang diserahkan. Rangkul perjalanan ini bukan sebagai proyek rohani, tetapi sebagai hubungan yang hidup. Akan ada hari engkau merasa setia. Akan ada hari-hari engkau merasa gagal. Tetaplah datang, karena kedamaian tidak dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari kesetiaan. Dan jika engkau terus berjalan bersamaku, engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana kedamaian batin bertumbuh. Bahkan ketika dunia di sekitarmu masih bergejolak, aku menyertaimu, aku menuntunmu, dan aku setia menyelesaikan apa yang telah kumulai di dalam hidupmu. Berjalanlah dalam damai, anakku, karena dari sanalah hidup yang sejati mengalir. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Anda menemukan kedamaian batin di tengah kekacauan melalui ibadah harian dan bimbingan Roh Kudus. Amin.